warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Aprilia dengan NIM 1323-10147 dari kelas M233B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk salah satu memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi. Di sini saya akan mengedukasi mengenai video pencegahan bullying. Mari kita tonton. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat seseorang diejek karena penampilannya, dikucilkan dari kelompok pertemanannya, atau bahkan menjadi sasaran hinaan di media sosial? Kalau jawabannya ya, maka kemungkinan besar kalian pernah menyaksikan bullying atau perundungan. Sayangnya, banyak orang yang masih menganggap bullying sebagai hal yang biasa. Ada yang berkata, namanya juga bercanda. Ada juga yang beranggapan, biar mentalnya kuat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bullying bukanlah candaan jika hanya satu orang pihak yang tertawa, sementara pihak lainnya merasakan terluka gitu. Nah, menurut Dan Owles, seorang peneliti pakar bullying dari Norwegia yang menjadi pelopor tentang penelitian ilmu bullying, perundungan adalah tindakan yang agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku dan juga korban. Dengan kata lain, korban berada pada posisi yang lebih sulit untuk membela dirinya sendiri. Nah, bullying juga terjadi dalam berbagai bentuk, teman-teman. Yang pertama adalah bullying fisik, seperti memukul, mendorong, merusak barang milik teman, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bullying verbal. Misalnya mengejek nama orang tua, menghina fisik, atau memberikan julukan yang menyakitkan. Selanjutnya ada bullying sosial, yaitu mengucilkan seseorang dari kelompok pertemanan, menyebarkan gosip, mengajak teman yang lain untuk tidak menyukai teman yang lainnya, atau tidak berteman dengan seseorang yang mendapatkan bully itu. Dan yang kini semakin sering terjadi adalah cyberbullying, teman-teman. Mungkin banyak kita jumpai di media sosial ya, yaitu perundungan melalui media sosial, pesan singkat maupun platform digital lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat faktanya. Menurut UNESCO, sekitar 1 dari 3 peserta didik di dunia pernah mengalami bullying. Kebanyakan di Indonesia 30 siswa satu kelasnya, bisa saja sekitar 10 orang pernah menjadi korban perundungan. Fakta ini menunjukkan bahwa bullying bukan masalah kecil, melainkan persoalan global yang memerlukan perhatian kita bersama. Tidak hanya itu, laporan UNICEF data juga menunjukkan bahwa bullying masih menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh peserta didik, tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara yang lainnya juga sama. Lalu bagaimana dengan kondisi di lapangan di Indonesia? Di Indonesia kita masih sering menjumpai berita mengenai perundungan di sekolah yang berujung pada trauma, menurunnya prestasi belajar, bahkan ada korban yang memilih berhenti sekolah karena merasa tidak aman di lingkungan sekolah tersebut. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya di layar televisi, di media sosial, tetapi bisa saja terjadi di sekolah kita sendiri. Bahkan mungkin ketika kita masih bersekolah, kita pernah mengalami atau pernah melihat dari perundungan tersebut. Sekarang coba bayangkan, ada seseorang siswa setiap hari diejek karena tubuhnya yang lebih gemuk dibanding teman-temannya. Awalnya ia hanya terdiam, malu. Lama-kelamaan ia menjadi malas untuk berangkat ke sekolah karena rasa takut tersebut. Nilai pelajarannya jadi menurun, kehilangan rasa percaya diri, bahkan tidak mau bergaul dengan teman-teman.
Nah, jika sudah tahu sangat berbahayanya bullying, di sini pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan bullying itu? Mungkin sedikit tips dari saya. Yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Menggunakan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak mengejek teman, menghormati teman. Nah, selanjutnya adalah menjadi teman yang baik. Apa contohnya? Contohnya jika ada teman kita yang sedang dibully, kita berusaha menolong si teman yang sedang dibully itu dengan cara menghentikan perundungan atau pembulian tersebut dan memberikan arahan kepada yang sedang membuli. Oh, kalau perbuatannya itu tidak baik, seperti itu. Lalu selanjutnya gunakanlah sosial media dengan bijak, karena yang paling berbahaya sekarang adalah sosial media. Berkomentar yang positif. Kalau misalkan memang tahu sebelum mengirim contohnya komentar, apakah komentar saya penting? Apakah komentar saya menyakiti orang lain? Jika iya menyakiti orang lain, berarti tidak usah dikirim. Nah, lalu ciptakan budaya sekolah yang inklusif, yang mendukung antara sinergi murid, guru, orang tua. Nah, jadi warga sekolah juga kalau misalkan terjadi perundungan atau hal yang lainnya, bisa dapat bekerja sama dengan baik agar selanjutnya tercipta budaya yang baik, tidak ada lagi perundungan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mulailah dari diri sendiri. Stop bullying, mulailah dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.